dibuat dia memang sudah tidak. Pernyataan itu dibuat, dengan tidak benar dan tidak menimbulkan keonaran, itu nanti masuknya kepada delik aduan. Harus pribadi Pak Hasimnya yang harus membuat laporan polisi karena merasa dicemarkan nama baik. Justru sebaliknya, jikalau memang laporan itu benar ataupun laporan itu pernyataan itu benar atau ada, yang bersangkutan harus menguji dulu dari segi litigasi secara hukum, adanya putusan pengadilan bahwasanya benar terjadinya dugaan tindak pidana. Makanya ini yang hati-hati dan berbahaya, semestinya mengeluarkan statement ataupun pernyataan itu sebelum adanya laporan polisi ataupun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus lebih dahulu menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah agar kita tidak menghakimi siapapun, apalagi tepat pada posisinya yang dijabat oleh seorang ketua KPU. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Fitra. Sekarang sudah bersama kita Pak Agung, sempat ke Kabareskrim. Apakah langsung terkait dengan kasus ini? Boleh update-nya Pak Agung, bagaimana Pak? Silakan Pak. Berisik Pak, nggak jelas Pak. Ya halo, jelas nggak? Jelas nggak? Oke. Jelas loh suaranya. Halo. Sudah Pak, sudah. Pak Moderator. Hilang lagi Pak. Hilang lagi. Hilang. Oke, sudah jelas. Oke. Terima kasih atas waktunya buat semua. Buat para di sini. Kebetulan tadi kita masuk ke sini karena menjadi panggil mendampingi KPU yang laporan tentang Mas Nias. Pak, nggak jelas. Ya halo. Kurang jelas ya? Iya, mungkin bisa cari tempat yang lebih baik Pak. Ya, mungkin karena posisinya masih di luar Mabes Polri, kayaknya ada masalah-masalah sinyal. Ya, mungkin sebentar coba saya akan ya, mungkin yang lain dulu ya, yang lain kasih kesempatan yang lain. Baik, oke, kita coba untuk ini menilai kasus ini karena Hasna ini mengatakan lewat kuasa hukumnya punya 2 rimbuk. Jadi boleh ini menanggapi kasus ini kira-kira seperti apa? Karena 2 rim bukti ini kok sepertinya kalau memang ada kok nggak dilaporkan begitu ya, hanya sekedar disampaikan secara publik lalu kemudian klarifikasi lalu kemudian mengatakan sebenarnya dia ditekan. Ini memang kalau dinilai secara sederhana ini pasti membuat kisruh juga para netizen begitu ya. Ini saya dapat dari KP3, silakan Pak. Pak Ade. Halo Pak Ade, boleh menanggapi Pak? Nanti kita detail lagi tentang konstruksi hukumnya untuk rencana pelaporan ini Pak. Apa Pak Ade boleh menanggapi? Masih di mute Pak Ade. Oke. Jadi gini. Halo. Jadi gini, saya ingin coba mengkritisi masalah temanya. Saya pikir Hasna ini tidak tepat dibicarakan secara kebangsaan, karena dia bukan bagian dari kebangsaan. Dia personal case, ya. Dia personal case. Nah, yang kedua, dalam kasus Hasna ini saya mencermati ada 3 hal. Pertama,
dia menuduh seseorang, kedua dia menuduh lembaga negara, ketiga dia membiarkan bangsa ini menjadi proyek adu domba dia. Nah, tiga ini tidak dapat dikategorikan dalam satu unsur kepentingan dia, tapi ada kepentingan masyarakat. Kalau saya menilai, makanya kemudian apakah layak dia bisa disebut sebagai laporan hukum? Tidak, karena justru dialah pembuat keonoran hukum. Apa itu? Ya pertama, dengan dia menuduh tanpa alat bukti, tanpa peradilan, ya kan, tanpa putusan, dia sudah bilang si A menodai saya, melecehkan saya, perkosa saya. Apakah Hasnaini layak dan pengacara layak disebut sebagai produk hukum? Tidak. Belum ada peradilan, belum ada laporan, belum ada pemeriksaan. Itu hoax buat saya. Yang kedua, dengan dia menuduh lembaga negara KPU curang, ya buktikan kecurangannya. Dia nggak boleh kemudian dia bilang semua curang, lalu kemudian mendistorsi lembaga, lalu mengajak orang untuk menjegal pemilu misalnya, atau merusak lembaga misalnya. Itu namanya kekacauan. Dia provokator, saya bilang. Dan saya minta polisi segera tangkap ini orang. Walaupun sebenarnya dia sudah dipenjara. Kan gitu ya. Ya kan? Nah yang ketiga, dia mencoba menciptakan polemik di masyarakat tentang status dia, masalah dia, dan masalah kebangsaan. Lagi-lagi unsur provokasi masuk di sini. Dia mungkin bisa saya kategorikan lebih parah daripada Ratna Sarumpait. Dan harus tanpa laporan pun polisi bisa ambil. Masalahnya kemudian sekarang ini kan dia adalah tersangka dari kejaksaan dalam proyek siluman fiktif waskita. Bagaimana kita mau percaya terhadap orang yang sudah menjadi pesakitan dan mencuri uang rakyat, terus dia bilang dia dilecehkan? Bullshit, saya bilang. Bullshit, saya bilang. Hanya orang bodoh yang mau mendengar kata-kata Hasnaini. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, bagaimana mungkin kita percaya, ya kan? Hasnaini, ya kan? Bicara tentang demokrasi, partai lain lolos kok. Kenapa partai dia enggak? Kan berarti ada yang salah. Manajemen partainya, ya kan? Kemudian bagaimana dia menolak kadernya. Jadi banyak hal sebetulnya nggak perlulah dia jadi provokator. Nah, saya melihat juga kalau memang dia bilang dia diperkosa, saya punya bukti loh Mas. Tolong keluarkan bukti saya. Yo enak. Tolong keluarkan, saya punya bukti. Pojok kiri bawah. Ya, nggak, ini saya bukan menantang berja, tapi seandainya pun betul Hasnaini ini diperkosa, siapa yang mendatangi siapa gitu. Nah, saudari Hasnaini itu kawan baik saya. Kawan baik saya. Tahun 2014, saudari Hasnaini datang ke rumah saya pagi-pagi. Itu pada saat saya masih unyu-unyu. Masih ganteng lah ya. Dalam status saya duda pada waktu itu, duda. Pertanyaan besarnya, ada apa seorang politisi wanita datang pagi-pagi ke rumah saya, ya kan? Saya duda dan ke rumah saya pula. Apa ini bisa saya bilang pelecehan? Jadi dalam hukum jangan ada mata kuliah mari mengarang. Tidak boleh. Kami difoto berdua, berarti ada yang moto dong, nggak mungkin kita selfie. Iya kan? Makanya saya nggak bisa nuduh Hasnaini datang ke rumah saya dan memperkosa saya, nggak bisa saya. Iya kan? Oke lah, makanya kemudian saya berharap teman-teman yang kemudian mengkritisi silakan. Nah, satu lagi, saya sebetulnya dengan kawan Farhad berkawan dekat, bahkan kami sama-sama yang melaporkan Ratna Sarumpait pada waktu itu. Ini pasal Ratna Sarumpait adalah pasal kami, bukan pasal Farhad, bukan pasal gitu. Nah, disitulah kemudian kami mendorong sebuah kesepakatan hukum nasional bahwasanya Mbak Ratna ini adalah orang yang layak dihukum.
Nah pertanyaannya, kok Farhad mengulang ratna sih? Memang dia punya konstruksi hukumnya atau jangan-jangan dia fans sama Ratna Sarumpait sehingga dia mengulang jalannya Ratna. Nah saya berharap polisi tidak harus menggunakan pasal-pasal yang harus ada pelapornya. Sebenarnya dengan begini 3 hal tadi saya pikir polisi yang sudah segera Tolong di unmute lagi Pak. Cek. Yang lain tolong di mute ya. Pak Agung tolong. Cek. Ada suaranya kah? Cek. Pak di mute dulu Pak. Ini masih waktunya Pak Ade bicara Pak. Pak Ade mohon dinyalakan lagi Pak. Tadi kepencet Pak. Ya, jadi saya hanya bisa bilang apa yang dikatakan Bung Fitra itu benar. Konstruksi hukumnya benar. Baik yang bisa dilaporkan harus punya legal standingnya itu ketua KPU sendiri, atau masyarakat juga punya hak untuk melaporkan. Tapi juga saya berpikir dengan kasus seperti Hasnaini yang motifnya ada 3 di sana, harusnya polisi tanpa harus melaporkan dia bisa. Karena selain ini yang lain bisa tolong di mute, nggak berisik sekali. Pak Ade, suaranya hilang lagi Pak. ya artinya saya melihat tanpa disuruh pun polisi harusnya gitu kan, harusnya dapat segera memeriksa Hasnaini karena bukan cuma persoalan hoax, tapi persoalan menghina, melecehkan lembaga negara, dan itu kepentingan besar bangsa dan rakyat Indonesia jauh lebih besar daripada hukum. Karena bangsa kita akan memilih calonnya dengan benar, dengan proses pemilu. Kalau kemudian Hasnaini menggagal pemilu, dia adalah teroris, dia adalah pengkhianat bangsa. Jadi sangat layak kemudian Hasnaini ditambahi lagi hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Sekian. Ya, baik Pak Ade. Tadi saya mendengar sepertinya ada isu provokasi begitu ya. Ada motif provokasi yang diangkat oleh Hasnaini melalui isu ini. Dan melihat beberapa ini Pak, beberapa orang dari partai lain begitu ya datang ke tahanan lalu kemudian merekam ini, karena nggak mungkin dia merekam sendiri gitu ya Pak ya. Nah, betul. Ada kemungkinan nggak Pak ini ada motif lain selain itu, dan kira-kira apa tujuannya terkait dengan pemilu ini, dan juga bagaimana melihat masalah rekam-rekam ini di rumah tahanan, kan seharusnya nggak mungkin terjadi ya Pak kalau secara normatif. Iya. Makanya saya bilang tadi konstruksi hukumnya saya ingin dudukan dulu seperti kata Bung Fitra. Bung Fitra bilang adalah misalnya A, B, C, D kan gitu. Nah, saya ingin mengaitkan bahwasannya Polri harus segera ambil tindakan dengan memeriksa. Karena dengan begitu akan terbuka semua. Ada apa di sana, siapa ketua partai-partai yang tidak lolos pemilu, lalu kemudian mengadakan kolaborasi, ya kan? Jangan-jangan ada niat jahat di sana dalam mengganggu stabilitas politik nasional, ya kan? Jangan-jangan ada agenda makar di sana, jangan-jangan, ya ini saya boleh dong nuduh. Kalau dia nuduh ketua KPU, nuduh KPU-nya, nuduh negaranya, nuduh menterinya, kenapa saya nggak boleh nuduh Hasnaini adalah orang yang menciptakan makar di negara ini? Itu loh. Makanya saya minta polisi, Pak Kabareskrim, jangan diam. Kami bersama teman-teman KPI, teman-teman 98 sudah minta waktu Pak Kabareskrim. Dan kami berharap tanggal 6 seperti yang dijanjikan Pak Kabareskrim, kita akan ketemu. Kita akan minta polisi, ya kan, betul-betul melihat tentang status negara ini. Kita jangan lagi ribut-ribut. Sudah cukup. Jangan gara-gara orang yang jadi tersangka yang ingin bebas lalu dia melakukan perencanaan jahat, atau dengan kata lain dengan permufakatan jahat,
lalu dia mengacaukan negara ini, tangkap, hukum seberat-beratnya, kalau perlu hukuman mati. Begitu loh, kalau saya melihat. Jadi ya tugasnya untuk membuktikan itu bukan kita, tapi patut diduga, Hasnaini adalah otak yang ingin membuat makar di Republik ini. Gitu loh, Mas. Oke, terima kasih Pak Ade. Sekarang Pak Agung, apakah sudah bisa Pak Agung? Bagaimana? Oke, cek tes. Dengar nggak, Oke, Pak jelas, moderator? Jelas? jelas, Ya. jelas. Aku coba untuk sedikit menjelaskan kenapa aku sebagai aktivis 98 itu dan beberapa kawan-kawan aktivis penggiat demokrasi itu berinisiatif sebagai warga masyarakat Indonesia yang taat dengan hukum dan konstitusi itu melaporkan saudara Hasnaini dengan beberapa teman-teman KPI. Yang pertama itu sebenarnya kita tidak bicara masalah pelecehannya, karena pelecehan itu kan seharusnya dia bisa melaporkan ke polisi karena itu masuknya ke ranah pidana. Tapi kita masuk ke dalam proses terkaitnya. Yang pertama itu adalah IT KPU yang bermasalah. Satu. Yang kedua, bahwa KPU sudah mengatur jalannya pemilu dengan menjadikan Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir sebagai capres dan wapres yang akan menang. Tolong lebih Cek. keras, Pak. Iya. Pak, ya, Cek, ya. dengar kan? Oke, ya. Oke. Terus yang ketiga, kedua Pak Ganjar, Pak, ini bagaimana? iya, dalam video rekaman itu kan sudah jelas bahwa KPU itu sudah mengatur, ya kan, untuk memenangkan Pak Ganjar sebagai presiden dan Pak Erick Thohir sebagai wapres. Terus yang ketiga itu menuduh Pak Erick Thohir itu yang membuat dirinya masuk ke dalam penjara. Yang keempat, bahwa menuduh kepada ketua KPU dia telah dibackingi oleh partai-partai besar dan dititip oleh partai-partai besar. Yang kelima, dia menuduh petugas KPU yang mengerjakan berkas-berkas untuk agar partainya Hasnaini itu Partai Republik Satu itu bisa menjadi lolos, sedangkan hasilnya kan tidak lolos. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Konten kita itu, konteks dalam hal ini adalah bagaimana teman-teman aktivis 98 dan aktivis penggiat demokrasi itu tetap merawat jalannya demokrasi dan menjaga konstitusi. Ya, kita melihat ini sebuah sebuah skema yang memang dari awal ada isu-isu tentang perpanjangan masa jabatan, 3 periode dan lain-lain. Itu sudah dicetuskan oleh ketua MPR, ya, dan kembali ke Undang-Undang Dasar itu ketua DPD. Nah, indikasi itu sudah jelas bahwa ini adalah kenapa hal ini bisa keluar dan dijadikan sebuah bahan masyarakat untuk menuduh, ya, lembaga negara sebagai penyelenggara pemilu. Kita sudah percaya bahwa KPU itu adalah orang-orang yang dipilih untuk melakukan dan melaksanakan pemilihan umum di 2024. Tolong, janganlah mereka itu dituduh dengan hal-hal yang seperti ini. Apalagi tuduhan pelecehan yang sangat secara hukum itu kan namanya itu adalah semacam personal assassination, pembunuhan karakter terhadap ketua KPU itu sendiri. Nah, untuk itulah makanya kami sebagai aktivis 98 dan penggiat demokrasi melihat ini adalah bagian dari skema besar untuk menggagalkan pemilu 2024 dan tetap perpanjangan masa jabatan. Nah, mungkin hanya di situ saja dulu. Nanti kalau memang seandainya ada pertanyaan dan lain-lain bisa dipertanyakan. Oke, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, jadi kalau mendengar tadi pandangan Bapak, pendapat Bapak dengan isu ini, jadi memang terkesan dengan memunculkan isu pelecehan seksual ini sebenarnya Hasnaini itu seakan-akan membangun narasi ada transaksi di KPU gitu ya Pak ya. Baik upaya untuk menggolkan pasangan tertentu, lalu juga dengan bukti juga bahwa terjadi transaksi antara Hasnaini dengan ketua KPU ya, bahwa untuk meloloskan partainya dia bersedia melakukan ini dan itu, kira-kira gitu ya Pak ya. Ya, nah itu yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Betul kata tadi Bung Ade dari KP3, seharusnya tanpa ada laporan masyarakat, berita ini sudah menyebar kemana-mana.
aparat kepolisian sebagai penegak hukum itu harus segera memeriksa ini ada masalah apa. Itu kan bisa terjawab nanti semuanya terhadap permasalahan siapa yang menyebarkan, apa motif dari penyebaran itu, kalau tidak menimbulkan keonaran publik, kegaduhan publik. Belum lagi kemarin sudah ada demo, ya kan, dari kawan-kawan, aku nggak tahu lah itu kawan siapa ya, aliansi masyarakat untuk demokrasi, ya kan. Belum lagi pelaporan-pelaporan di Polda Jawa Timur, pelaporan sekarang di Bareskrim, mungkin besok juga ada pelaporan di Polres Jakarta Pusat. Nah ini kan sudah menjadi sebuah apa ya, sebuah takutnya ini menjadi sebuah gelombang salju yang membesar sehingga benar-benar keonaran baru dah aparat penegak hukum kita bergerak. Seharusnya ini bergerak dulu, ya kan, periksa dulu, tangkap dulu. Ya, apa motifnya ditanya. Betul tidak ada pelecehan, betul tidak apa yang diomongkan. Sedangkan beliau kan sudah klarifikasi si Hasna ini. Tapi kenapa seolah-olah sekarang ada berita lagi dia diintimidasi dan segala macam. Ini kan nggak benar udah. Ini negara kita negara hukum. Kita harus taat terhadap hukum. Gitu loh. Ya, Os. Iya. Baik, Pak Agung, terima kasih, Pak. Nah, terkait dengan masalah ini bahwa memang pernah laporan ini ditolak ya karena konstruksi hukumnya memang belum jelas. Namun tadi kita lihat memang banyak isu yang harus diakomodasi di dalam laporan ini. Saya kembali ke Pak Pitra, mungkin bisa memberikan panduan atau hal-hal yang penting supaya yang harusnya delik aduan ini bisa menjadi delik biasa dan juga masuk sebagai satu perbuatan pidana murni dan laporan ini tidak ditolak. Silakan Pak Pitra, mohon tanggapannya. Terima kasih Pak. Kira-kira kita masuk di pasal apa gitu Pak? Mohon bantuan ininya, penjelasannya. Dari segi hukum yang pertama, kalau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE itu tidak bisa digunakan dan diterapkan kepada saudara H apabila masyarakat ingin melaporkan, karena Undang-Undang ITE itu ada lagi pengaturan khususnya yang lebih rinci di dalam SKB 3 Menteri, dalam artian bahwasanya yang berhak melaporkan pencemaran nama baik ya, ataupun penghinaan dan berbentuk dengan ITE itu adalah korbannya sendiri langsung yang merasa dirugikan. Nah, terkait dengan masyarakat yang ingin berpartisipasi terkait dengan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kerusuhan ataupun mencegah terjadinya keonaran, ya masyarakat bisa mengambil alih ataupun mengambil andil di dalam pra penegakan hukum tersebut. Nah, identik yang lebih bersifat tindak pidana murni itu ataupun delik biasa itu lebih relevan digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tepatnya diatur di dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan juntonya mungkin bisa digunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, akan tetapi pasal pokok primernya itu untuk delik biasa itu lebih relevan kepada pasal 14. Nah, mengenai delik aduan dan delik biasa, ini harus dibedakan terlebih dahulu. Masyarakat menganggap bahwasanya yang diserang itu adalah marwah KPU ataupun instansi resmi pemerintahan agar tidak terjadinya suatu hal-hal yang menimbulkan persepsi negatif terkait dengan pelaksanaan pemilu. Kalau memang persepsi seperti itu bisa dikategorikan ke dalam delik biasa ataupun tindak pidana murni. Karena yang pertama dari segi pengakuan adalah bukti yang sempurna, apalagi pengakuan itu diakui di depan persidangan, itu semakin sempurna karena yang bersangkutan kita lihat sendiri sudah membuat pengakuan bahwasanya itu tidak benar, sehingga keterangan-keterangan yang sebelumnya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan dugaan tindak pidana yang menyebarkan berita bohong karena telah diakui itu adalah bohong dan tidak benar. Nah, sebagaimana diatur di dalam pasal 14, bunyi pasalnya itu jelas. Di sini dalam pasal 14 itu barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat ataupun rakyat dihukum dengan hukuman penjara setingginya 10 tahun. Jadi ancaman pidana itu sangat tinggi sekali 10 tahun karena ini
menyangkut tentang keamanan negara ataupun ketertiban di tengah-tengah masyarakat Republik Indonesia. Nah, tinggal nanti biasanya penyidik itu lebih memilih yang membuat laporan itu adalah perwakilan ataupun kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini harus digarisbawahi dan dipahami juga seperti apa gitu. Bukan hanya saya individu saya ini memang berhak untuk melaporkan, tapi kan keterwakilannya itu tidak bisa mencakup 80% ataupun 70% dalam mewakili masyarakat. Perwakilan masyarakat itu bisa seperti ormas, LSM, lembaga-lembaga sosial lainnya, koperasi dan lain-lain, koperasi sosial lainnya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai perwakilan masyarakat gitu loh. Kalau perwakilan masyarakat satu orang itu nggak bisa dikategorikan sebagai perwakilan masyarakat karena sifatnya individual gitu. Akan tetapi kalau dia mewakili dari organisasi masyarakat, mewakili LSM, mewakili badan hukum lainnya, itu sudah masuk dalam kategori perwakilan yang diatur dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam artian dia bertindak atas nama kelompoknya itu sah secara hukum karena di dalam pasal 28-nya juga harus digarisbawahi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu adalah yang dapat menimbulkan keonaran antar golongan ataupun kelompok tertentu. Nah, masyarakat ataupun ormas itu sudah mewakili kelompok tertentu dan memang kalau ada kelompok tertentu merasa ketertiban sosial ataupun keamanan negara terganggu, ya dia mendapat menggunakan hak hukumnya untuk membuat laporan pidana dengan delik biasa gitu. Seperti itu, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Pitra. Sementara saya buka ini kesempatan bertanya kepada rekan-rekan audiens di sini untuk bisa menanyakan. Saya buka tiga kesempatan pertanyaan untuk gelombang pertama ini ya. Silakan untuk yang mau bertanya kepada siapa? Saya, Bang. Izin. Bentar. Mau bertanya sama Bang Sahala nih. Silakan. Nah, Bang Sahala kan informasinya kemarin viral di pemberitaan bahwa sudah melaporkan ke Polda Jatim, ya kan? Terus kedepannya ini apa langkah-langkah dari Bang Sahala sendiri yang mewakili masyarakat Jawa Timur yang merasa sudah resah akan pernyataan dari Hasnaini ini? Jika kita ketahui kemarin kan laporannya hari apa kemarin, Bang? Hari Senin. Intinya apa tindakan Bang Sahala ke depannya untuk mengawal kasus ini? Sekian itu aja, Bang. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Dari siapa ke siapa? Kita simpan dulu. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Baik, karena belum ada, untuk kelancaran waktu, langsung saya persilakan Pak Sahala untuk menjawab dulu. Oke, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Fauzi ya. Jadi begini Pak Fauzi, saya akan memaparkan juga apa yang saya lakukan setelah saya melakukan laporan ke Polda Jatim tanggal 2 Januari. Satu, saya akan mengawal kasus ini. Dari Polda kan memberi kepada saya waktu untuk 1 minggu. Akan memberi info kepada saya terkait bagaimana proses yang sudah saya lakukan laporannya. Itu yang pertama. Kedua, saya akan melakukan mungkin audiensi terlebih dahulu kepada Polda Jatim terkait kasus yang saya laporkan. Tetapi
ketika dari hasil audiensi ini tidak memuaskan terkait laporan saya, mungkin langkah ketiga yang saya lakukan, mungkin saya akan melakukan aksi, terlebih aksi demo di depan Polda Jatim. Terkait saya menekankan di sini untuk kepolisian segera melakukan atau menindak terkait laporan saya yang menurut saya ini harus cepat. Karena jangan sampai keonaran-keonaran yang lain ditimbulkan oleh Saudari H. Begitu, Pak Fauzi. Siap, terima kasih Bang. Mungkin ada tambahan Pak Moderator, izin mau bertanya pada Bang Ade nih. Silakan. Bang Ade kan selaku Komite Pendukung Presisi Polri. Tanggapan Bang Ade sendiri terkait teman-teman di Jawa Timur yang sudah jalan nih, terus apa yang bisa dibantu oleh Bang Ade sendiri yang bahasanya lebih dekat lah sama Polri, Kapolri, untuk supaya proses ini Bahaya. bisa jalan lah Bang. Karena jujur kemarin waktu viral di Jawa Timur itu kita juga kaget. Kok ini kan kasusnya di Jakarta, tapi Bang Sahala ini selaku aktivis Jawa Timur mempunyai rasa prihatin yang tinggi terhadap kasus ini sehingga melaporkan kejadian tersebut di Polda Jatim. Mungkin itu aja Bang. Ya, yang pertama tadi saya bilang kalau bangsa ini sebetulnya sudah jenuh dengan provokasi, sudah jenuh dengan pertentangan. Ya 10 tahun terakhir lah ya. Dan bangsa ini sedang menata semua dengan baik dan benar, termasuk hati kita masing-masing. Nah, persoalan hukum ini kan sebetulnya tadi betul kata Bang Fitra, harus ada konstruksinya dengan jelas, pasal-pasal dengan jelas, kemudian targetnya dengan jelas. Nah, saya tidak melihat itu ada di Hasna ini. Nah, berangkat dari situ, sebagai orang yang mendukung komitmen presisi Polri, harusnya Polri tanpa dilaporkan bisa menindak, mencegah terjadinya provokasi, terjadinya benturan di masyarakat. Urusan apa sih ini? Ini kan nggak mirip dengan urusan Ratna dan Sambo. Yang pribadi menjadi luar biasa. Jangan kemudian polisi membiarkan ini menjadi narasi yang menciptakan kegaduhan. Kalau begitu pasti di sana ada kepentingan besar. Ya saya nggak mau nuduh, tapi mudah-mudahan tidak ada. Saya mungkin besok dengan Bang Fitra tanggal 6 akan beraudiensi dengan Kabarreskrim. Insya Allah. Saya dengan Bang Fitra, dengan teman-teman di Jakarta akan audiensi, akan memaparkan kenapa ini kasus harus segera diperiksa. Karena ada kepentingan besar di sana. Persoalan kemudian Hasna ini yang merasa sebagai korban, ya kenapa dia lapor DKPP, bukan lapor polisi? Kenapa dia lapor kepada publik, bukan lapor polisi? Saya menduga, bahkan semalam saya mencoba berkomunikasi dengan Ketua LPSK. Saya bilang, Mas Hasto, saya sebut ya Mas Hasto, sepertinya yang jadi korban adalah Hasim. Kenapa? Dia hari ini dituduh tanpa alat bukti, tanpa peradilan. Dan dia dihancurkan. Dia punya karakter, dia punya lembaga, wajar kalau kemudian LPSK melindungi dia. Jangan-jangan besok dia dibunuh sama orang. Jangan-jangan karena ucapan Hasna ini kemudian orang membenci KPU dibom. Jangan-jangan. Maka saya bilang hari ini polisi patut diduga Hasna ini provokator yang menciptakan kegaduhan. Kenapa dia sebagai tersangka sudah jelas tersangka dia. Nggak mungkin kalau nggak tersangka dia ditahan sama Kejaksaan Agung. Uang rakyat itulah. Ya kan? Lalu dia ngomong A, B, C, T tidak beraturan. Kalau dibilang fitnah, pencemaran nama baik, saya sepakat dengan Bang Fitra. Harus Hasim sendiri yang melaporkan atau dilaporkan. Jadi masalahnya ini menyangkut stabilitas nasional, kepentingan negara, kelembagaan yang paling tidak KPU, sejelek-jeleknya KPU harus kita kawal.
Dengan dia menuduh KPU curang tanpa alat bukti, maka dia pantas dikasih hukuman. Dengan dia menuduh ketua KPU, ya kan, dan menuduh menteri, dan menuduh negara terlibat konspirasi, dia jangan jadi playing victim. Wong dia mainnya, dia salah. Di negara ini dia nggak direspon, partainya nggak dipilih, wajar. Tapi jangan dendam dong, gitu loh. Jangan keenakan dong, ya kan. Kalau dia bilang dia dilecehkan, saya bisa bilang dengan saya punya foto. Buat apa saya datang ke rumah saya pagi-pagi jam 6, ya kan? Saya seorang duda, terus saya bilang saya juga diperkosa sama saya ini. Mungkin nggak? Makanya Pak Polisi, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Kapolda, Jawa Timur, Jakarta, dan semua Kapolri yang ada, laporan tidak boleh ditolak. Terima laporan itu sesuai dengan perkapnya. Dan kedua, telah periksa. Bila mana ada unsur, lakukan. Bila tidak, jangan. Tapi yang jelas menurut saya pribadi, unsurnya sudah ada, yaitu pelecehan negara, ya kan, membuat keonaran dan menciptakan kegaduhan. Dan itu layak disebut sebagai teroris provokator. Begitu loh, Bos. Saya akan dukung ini. Saya akan dorong ini. Begitu. Baik, Pak Ade. Bagaimana Pak Fauzi? Cukup, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Untuk penanya kedua, silakan. Saya mau tahu Agung gimana di sana tuh. Mau cek. Suaranya bisa didengar. Kemeresak Pak Agung. Cek. Dengar suara. Oke, Halo. ya, silakan Pak, silakan. Ya, ini posisi kita bagus. Semoga sebagai kontributor apa hasilnya kita bisa di-share ke kawan-kawan semua yang berdiskusi pada siang hari. Gitu. Iya, memang ini hubungan, audionya memang buruk ya, jadi kita pending aja dari Pak. Iya Pak, iya bagaimana Pak? Silakan Pak. Cek, dengar nggak? Dengar. Ya, Halo. Ya, Ya. silakan. Jadi setelah ini kita jam 1:05 sudah ditunggu oleh petugas tiket yang ingin menerima kita laporan. Setelah ini baru akan kita share ke kawan-kawan, mungkin lewat Bang Yoga nanti kalau Bang sudah acara selesai, tetap ini akan kita share agar peserta diskusi siang hari ini dapat mendapatkan informasi dari kita tentang apa yang sudah kita laporkan. Jadi nanti mungkin sebentar lagi saya akan minta izin sebentar ke dalam untuk mengawal kawan-kawan KPI dan lainnya, terutama 9:08. Satu hal lagi, besok itu kemungkinan besar kita aktivis 98 melakukan konsolidasi demokrasi aktivis 98 dengan temanya Indonesia Darurat Demokrasi, mengawal demokrasi dan menjaga konstitusi. Jadi ini pertarungan kita akan kita lebarkan karena indikasinya sudah jelas bahwa seorang Hasnani mampu mengacak-acak Indonesia dalam hal depannya itu demokrasi. Sehingga kalau aku berpikir gini, tidak hanya sebagai Hasnani saja, tapi siapa yang melebarkan dan menyebarkan video ini dimanapun, baik di TikTok ataupun di media dan segala macam, itu juga harus segera diperiksa. Ya, mungkin itu aja dulu sebentar, Pak Toga. Saya mohon izin sebentar ya karena sudah dipanggil. Mohon izin. Oke, terima kasih Pak. Kepada penanya kedua silakan. Pertanyaan berikutnya ini saya Bang mau izin Bang mau tanya Bang terkait menurut Bang Fitrat terkait fenomena ini, apakah penyebaran video oleh Farhan Abbas yang dilakukan di tahanan
bisa masuk undang-undang ITE, Bang? Ya, ya terima kasih dengan Mas siapa tadi? Ibad. Ibas. Yang pertama, Ibad. yang pertama di dalam hukum pidana itu kita harus melihat motifnya terlebih dahulu. Apa tujuan sebenarnya sehingga video yang dapat diduga berpotensi menimbulkan keonaran dikonsumsi untuk publik. Nah, ini motif ini harus dipelajari ataupun diketahui apakah mengandung motif politik, motif menyerang pribadi, atau motif untuk membuat keonaran. Nah, ini harus dipahami. Jikalau memang ada perbuatan pidana, saya kira harus laporkan saja gitu. Nggak mesti harus disampaikan kepada publik yang akhirnya masyarakat menjadi hakim untuk menghakimi pribadi seseorang ataupun instansi negara resmi. Nah, ini harus dipahami. Dikarenakan yang menjadi persoalan ini adalah video yang testimoni yang dibuat tersebut telah tersebar kepada masyarakat Indonesia dan sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan dan sudah menjadi pemberitaan juga. Ini yang akan menjadi tendensi buruk dan akan menjadi opini negatif. Dan Anda ketahui sendiri di dalam bermedia sosial itu netizen itu sangat kuat sekali. Makanya ini adalah the power of netizen. Netizen ini bisa menghakimi seseorang. Dalam kasus saja bisa menghakimi aturan perbuatan itu delik pidana menjadi bukan pidana, itu sering terjadi gitu loh. Makanya saya ingin melihat bahwasanya pasti ada suatu tujuan tertentu tersebarnya video tersebut. Dari segi sosial tentunya satu akan meminta pandangan ataupun pemikiran dari masyarakat terkait dengan suatu keterangan. Nah, itu dari sosiologisnya ataupun filsafat hukumnya. Terus yang kedua dari segi kriminolognya, kita ketahui bahwasanya di situ kan ada dugaan perbuatan pidana yang disampaikan. Akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak dilaporkan ke polisi yang berwenang mengadili seseorang apakah perbuatan keterangan tersebut benar-benar dia melakukan dugaan pelecehan seksual atau tidak. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang karena membuat keterangan tanpa adanya bukti hukum ataupun laporan polisi itu sama saja seperti menggiring opini yang menyesatkan publik yang harus diluruskan oleh pihak kepolisian. Seperti yang dibilang oleh Pak Ade tadi, benar bahwasannya delik biasa itu nggak mesti harus ada pelapor. Pihak kepolisian berhak untuk mengusut ataupun memeriksa yang dapat berpotensi menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, laporan polisi tersebut bisa dengan karena kan kalau laporan masyarakat model B kan gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Terus selanjutnya mengenai dengan dugaan pelecehan seksual, ini kan pembuktiannya sangat sulit sekali. Kalau cuma balas-balas WhatsApp atau apa itu nggak bisa dikategorikan pelecehan seksual. Yang dapat dikategorikan pelecehan seksual ataupun yang dibilangnya itu masuk barang itu seperti itu harus ada bukti visum et repertum di dalam hukum pidana. Dalam artian bahwasanya benar dia mengalami dugaan pelecehan seksual yang dibuktikan dengan visum. Pertanyaannya, apakah dugaan pelecehan seksual yang disampaikan oleh saudara H tersebut sudah melebihi tenggang waktu batas ketentuan pidana? Kalau memang itu kan visumnya nggak bisa divisum, orang sudah nggak ada. Seperti kalau memang dia merasa benar seperti apa yang disampaikannya kan gitu. Nah, saya kira untuk membuktikan itu dugaan pelecehan seksual itu terlebih dahulu harus ada visum. Visumnya itu maksudnya dia mengalami luka-luka lecet ataupun apa sehingga dia tidak ingin melakukan suatu hubungan kalau memang itu benar kan gitu. Nah, kalau memang seumpamanya itu juga kita berandai-andai itu benar. Kalau suka sama suka itu tidak bisa dipidana. Nggak bisa dipidana suka sama suka. Pertanyaannya, tanya dia apakah dia mengeluarkan air juga, gitu. Apakah dia basah gitu.
Nah, itu harus ditanya. Kalau memang dia basah berarti kan dia menikmati gitu. Nah, itu harus dipahami bersama. Terus kalau dia menikmati, terus sekarang dia tidak, sekarang dia apa, ribut-ribut, berarti kan nikmat itu hanya sesaat gitu loh. Nikmat sesaat tapi air mata pedih karena memang kesal. Ah, itu harus dipahami. Terus mengenai apa? Halo? Ya, mengenai perbuatan itu, makanya saya bilang, kalaupun sumpah itu perbuatan pidana, laporkan. Tapi sampai saat ini kita belum melihat saudara H membuat laporan polisi, karena itu bukan masuk dalam kategori undang-undang ITE, SKB 3 Menteri melalui pengacaranya, seharusnya yang bersangkutan juga bisa membuat laporan polisi gitu loh, diwakili oleh kuasa hukumnya, karena yang masuk dalam kategori SKB 3 Menteri itu pasal yang tertera dalam undang-undang ITE ataupun pencemaran nama baik. Nah, kalau kita lihat dari tugas KPU itu memang tugasnya mencoblos kok. Mencoblos harus masuk, kalau nggak mencoblos bukan KPU namanya. Di bilik suara kan ada pencoblosan gitu loh. Nah, jadi KPU itu kalau nggak mencoblos ya mengawasi pencoblosan. Masuk barang itu. Ya, kalau memang dibilang dia mencoblos, ya benar, KPU tugasnya mencoblos pemilihan kertas surat suara gitu loh, baru dipungut. Jadi ini juga harus dipahami, bahasa mencoblos itu pengertian itu apa, jangan nanti dibilang dia bahasa saya kan mencoblos karena KPU-nya apa yang berwenang dalam pencoblosan surat suara, bukan mencoblos diriku, kata dia, kan itu aneh juga gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Fitra. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain sebelum kita tutup? Sepertinya Saya tanya itu masalah saya punya foto Fitra gimana? Pak Fitra, foto saya dengan saya ini bagaimana itu? Apakah masuk kategori suka sama suka atau pelecehan? Ya, itu pesanan Pak. Narasinya mau apa saja juga bisa itu Pak Ade. Iya. Saya dulu duda didatangi seorang perempuan pagi-pagi dan menawarkan banyak hal. Kira-kira apa yang terjadi itu? Ya, pertama kita harus lihat dulu, Mas. Saya bilang tadi motifnya, motif yang bersangkutan itu mendatangi Pak Ade itu apa gitu? Apakah motif hati atau motif perkara atau motif hal lainnya, kan kita nggak tahu. Nah, ini yang harus didalami. Makanya saya bilang dalam suatu peristiwa pidana itu kita harus terlebih dahulu menggali motif dia itu apa, tujuan dia. Apakah memang tujuan dia untuk motif politik atau motif murni hukum? Kalau memang murni hukum ya laporkan ke polisi gitu loh, itu murni penegakan hukum. Tapi kalau untuk motifnya politik, bisa aja menggiring opini yang hal-hal yang memang harus diantisipasi oleh masyarakat. Seperti itu. Iya. Tapi saya enak loh. Gimana? Saya nggak bilang apa-apa ya. Saya cuma bilang enak loh kalau gitu. Baik, ini ada dari, ini namanya Oppo CPH24145. Ini seri handphone malah. Silakan Pak, mau bertanya tadi. Tadi mengangkat tangan. Oke. Salam kenal buat semuanya. Namanya siapa Pak? Rizal ya. Bertanya ke siapa? Rizal. Oke, Pak Rizal. Ingin bertanya kepada siapanya Pak? Silakan sampaikan. Saya cuma memberikan sesuatu aja, menanggapi sekaligus pertanyaan. Pertanyaan buat Bang Ade selaku komite pendukung KP3 Presisi Polri. Iya. Jadi kalau menurut saya kita nggak usah fokus sama pelecehan atau apa. Jadi kita fokus kepada sesuatu yang memang pencemaran nama baik. Biar buat pelajaran, entah itu dia buat unsurnya politik atau unsurnya untuk pribadi, intinya ini sudah membuat gaduh. Termasuk rekan-rekan merasa terbangun, memperhatikan kepada teman yang di Jakarta sampai yang Jawa Timur perwakilan bergerak. Dan saya amat apresiasi sekali buat teman-teman, media, rekan-rekan, dan untuk semuanya. Dan saya pengen bertanya kepada Bang Ade,
apa yang dipersiapkan oleh Bang Sahala, 3 langkah yang sudah disebutkan, yang sudah dijelaskan kepada Bapak Fauzi tadi. Saya pengen tahu, karena ini butuh kawalan. Yang kedua butuh bantuan, walaupun bukan secara fisik, mungkin dengan arahan, penjelasan. Dari 3 langkah itu mungkin Bang Adi bisa menjelaskan lebih detail ataupun lebih biar ada semangat, termasuk kepada rekan-rekan, khususnya kepada Sahala ini. Dari 3 langkah itu, apa ada arahan atau ada sesuatu yang memang bikin beliau yang memang menangani biar lebih wah nantinya. Mungkin itu aja. Moderator bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang jelas ini kan sebetulnya sudah terbangun kesadaran bersama nih, saya bilang, artinya menjaga demokrasi dan bangsa ini. Kedua, kita nggak mau lagi dihasut kan gitu, nggak mau lagi dihasut dengan berita-berita ataupun niatan-niatan jahat lah. Itu udah capek. Jadi saya gini aja, tugas saya adalah mendukung Polri dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Ketika masyarakat melihat ini ada nggak adil, saya akan ada di sana dan saya akan mendorong Polri, khususnya para pimpinan, agar segera menyambut ini dalam konteks hukum ya. Saya nggak mau lagi ada bahasa ditolak karena Perkap sudah jelas menyebutkan semua laporan ataupun instruksi Kapolri sudah jelas menyebutkan semua laporan harus diterima tanpa terkecuali. Entah gimana ke depan, nanti kan ada telaah, lalu ada pemeriksaan dan sebagainya. Tinggal kita serahkan sama mereka apakah ini layak dijadikan kasus atau tidak. Itu yang saya akan lakukan. Yang kedua mungkin bersama Bang Fitra ya. Bang Fitra ini saya pikir sebuah kelompok masyarakat dan mahasiswa dan lain-lainnya, pemuda yang cukup luar biasa dalam merespon banyak hal. Jadi mungkin saya dengan Bang Fitra dan Agung juga di Jakarta akan coba mengeksplor ini besar-besaran. Sehingga informasi akan sampai ke teman-teman Jawa Timur misalnya atau yang lainnya untuk segera menangkap ini sebagai sebuah kesamaan dan persamaan dalam menjaga bangsa ini. Kasus Sambo, kasus Kanjuruhan itu buat saya melelahkan. Karena bangsa ini harus dihadapkan pada proses hukum yang sebetulnya sangat sederhana tetapi dibesar-besarkan. Makanya saya bilang hari ini yang membuat besar adalah Polri. Makanya saya minta Kapolri, saya minta Kabareskrim, saya minta Kapolda segera ambil tindakan. Jangan menunggu situasi keruh dan rusuh. Sebab hanya gara-gara seorang tersangka bangsa ini hancur. Hanya gara-gara fitnah ya kan yang tidak dasar tanpa alur yang jelas bisa berantakan. Nah makanya saya bilang juga buat kawan saya Farhad, saya menghimbau lah ya kan. Kalau Anda betul-betul ingin Hasnaini dapat keadilan, laporkan saja. Laporkan. Tapi kalau Anda menggiring Hasnaini ke provokasi publik, stop. Anda teman saya. Kita sama-sama anti hoax. Kita sama-sama membuat Mbak Ratna mendapatkan pelajaran. Masa Anda ingin menjadi Ratna kedua atau Anda punya klien ingin menjadi yang kedua? Kan tidak dong. Begitu menurut saya. Kalau saya kembali ke teman-teman, respon ini saya tidak akan mengarahkan, tapi yuk kita koordinasi, kita saling informasi, yang bisa saya bantu, ya kan? Yang saya kawal, saya kawal. Yang jelas di sini ada Bang Fitra. Bang Fitra punya kompetensi di bidang hukum, saya di jalur hukum. Begitu loh. Ya. Selebihnya kurang, mohon maaf. Yang jelas saya anti hoax. Saya nggak mau bangsa ini hancur. Hanya gara-gara seorang Hasnaini. Seorang tersangka yang ngemplang duit rakyat di proyek waskita. Itu bahaya buat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Kesempatan terakhir untuk penanya. Oke, mau nambahin di. Oh, sorry. Silakan dinyalakan lagi suaranya, Pak. Oke. Oke, Bang Toga.
Jadi saya sepakat, terima kasih kepada penjelasan kepada Bang Ade. Saya apresiasi dan cuma intinya kepada teman-teman apa yang disampaikan Bang Ade, jangan seperti Latu yang dibentur-benturkan akhirnya dijadikan permainan. Begitu Bang Ade ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Salam hormat Bang Ade. Terima kasih Pak Faisal tadi ya. Pak Rizal. Rizal Ya? Bang, Rizal. Ya. Kesempatan terakhir untuk penanya. Saya persilakan. Sebelum kita tarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan. Masih ada? Baik, kalau begitu saya coba menarik kesimpulan dari pembicaraan kita. Jadi kasus yang dimunculkan oleh Hasnaini ini sebenarnya motif pelecehan seksual itu sudah tidak relevan lagi karena tidak ada laporan polisi dan sudah dibantah oleh yang bersangkutan sendiri. Walaupun belakangan dimunculkan isu itu karena ditekan, begitu. Jadi nggak relevan untuk menjadi isu. Namun diduga kuat ada motif politis untuk memprovokasi masyarakat tentang adanya transaksi dalam KPU dengan memunculkan tadi isu rencana pemenangan pasangan tertentu, lalu juga isu dia sendiri melakukan atau diperlakukan seperti itu untuk meloloskan partainya begitu dan lain sebagainya. Dan diduga kuat motif politis provokasi ini untuk membuat sentimen negatif terhadap lembaga KPU. Dan memang secara berita itu memang cukup meresahkan sampai saat ini. Baik, jadi terkait dengan narasumber kita tadi dari Pak Sahala, update yang akan dilakukan, follow up yang akan dilakukan, mengawal laporan, juga melanjutkan dengan audiensi kalau masih belum ditanggapi atau ditolak, lalu kemudian jika tidak berjalan juga akan demo, mengajak masyarakat untuk demo di depan Polda Jatim. Lalu tadi Pak Ade mengatakan KP3 akan mendorong Polri untuk berinisiatif mengusut kasus karena ini kasus provokasi yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Polri seharusnya sudah menindak sejak awal sebelum kasus ini menjadi besar. Lalu dari Pak Agung, sementara ada di Mabes, ya. Jadi karena memang lokus deliktinya di Jakarta, jadi semua lapisan dimasukkan laporan ini dari Mabes, lalu kemudian nanti ke Polda dan sampai ke Polres juga. Isu ini ada muatan politis karena beberapa petinggi partai juga terlibat dalam penyebaran kesaksian Hasnaini ini, termasuk pelanggaran etik dalam tahanan mengenai penggunaan alat komunikasi dan kamera dalam tahanan. Itu juga mungkin jadi perhatian khusus. Lalu tadi kita mendapatkan penjelasan yang sangat baik dari praktisi hukum yang mendampingi kita hari ini, Pak Pitra, bahwa konstruksi hukum dalam laporan kita ini harus jelas, harus masuk dengan delik biasa sebagai laporan dari perwakilan masyarakat. Dan ini adalah sebuah berita bohong yang menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu, apakah ada tambahan dari narasumber atau teman-teman yang lain? Ada tambahan, komentar, atau pertanyaan terakhir? Kalau begitu saya berikan kesempatan untuk para narasumber kita untuk memberikan closing statement. Ini sepertinya acara kita bisa selesai setengah jam lebih cepat karena sudah disampaikan semua di dalam diskusi ini. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita dan juga kepada seluruh peserta diskusi. Saya memberikan kesempatan untuk closing statement mulai dari Pak Sahala Panjaitan, lalu ke Pak Ade, mungkin Pak Agung kalau masih bisa memberikan memberikan closing statement.
Sepertinya sudah tidak ada Pak Agung ya. Kalau begitu nanti ditutup oleh Pak Pitra. Silakan Pak Sahala. Terima kasih buat Pak Moderator. Saya cuman kata-kata penutup dari saya adalah semangat, pantang mundur. Apapun buat bangsa dan negara ini lebih baik kita harus fight dan semangat. Terima kasih. Amin. Mantap Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Pak Ade dari KP3. Yang jelas tadi saya bilang jangan ada lagi bangsa ini mau diobok-obok oleh kepentingan 1-2 orang yang punya motif. Kita harus perjelas dulu. Nah, yang kedua, masa sih seorang tersangka yang sudah mengemplang duit negara, ya kan, bisa kita percaya? Dari mana kita punya akal dan hati melihat model begini kita, wah, yakin? Oh, enggak. Karena belum ada urusan hukumnya, belum ada persoalan hukumnya yang kemudian diputuskan bersalah tidak. Kok tiba-tiba orang bisa bilang dia bersalah? Ini model subjektivitas luar biasa. Ini fitnah luar biasa buat saya dan ini membuat bangsa ini akan hancur. Wajar kalau saya bilang dia teroris, provokator dan wajib dihukum seberat-beratnya dan polisi jangan kendor. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Baik, silakan penutup dari Pak Pitra. Kalau penutup dari saya itu saya mengutipnya dari kutipannya Bung Karno, bahwasanya Bung Karno itu pernah bilang bahwasanya perjuangan ia itu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, saya kira makna itu sangat dalam sekali. Ya, kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari intern maupun ekstern. Nah, apalagi bangsa kita sudah puluhan tahun merdeka, saatnya pemuda yang mengambil andil, yang menjaga agar bangsa ini tetap satu, tanpa adanya provokasi, tanpa adanya keonaran, tanpa adanya hasut-menghasut. Ini adalah masa-masa yang paling sulit di dalam negara Republik Indonesia, karena masa ini adalah masa media sosial, masanya masa milenial gitu. Jadi karena memang ini sudah serba elektronik, saya kira pemikiran kita juga harus bertransformasi ke elektronik juga. Karena keonaran yang saya bilang tadi di awal, bukan hanya di kehidupan nyata, di kehidupan media sosial juga banyak keonaran yang bisa menggiring opini sesat, apalagi kita yang tidak bisa bertatap mata dari Sabang sampai Merauke, sekarang sudah bisa bertatap mata melalui media online, melalui media sosial. Maka dari itu, pemuda harus menjaga bangsa ini agar tetap kuat, jaya, dan tetap utuh. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pitra. Sangat luar biasa kata-kata penutupnya. Jadi musuh kita bukan dari luar sana sekarang, tetapi dari bangsa kita sendiri. Karena itu kita sendirilah yang terus harus menjaga kesatuan bangsa ini. Kesimpulan dari pertemuan kita sudah saya ketikkan di meeting chat, bisa dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Update informasi kegiatan berikutnya nanti saya tunggu dari Pak Agung, dan juga berita update tentang laporan juga nanti saya bisa sharingkan kepada teman-teman setelah diberikan dari para narasumber. Baik, demikian kita akan tutup kegiatan kita ini dengan kembali menyanyikan Indonesia Raya. Tunjukkan dulu.
Di sana aku berdiri. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Jiwanya bangunlah badannya. Indonesia Raya. Oke, terima kasih kawan. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akan tutup. Salam kebangsaan. Salam. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Video jangan lupa ya, saya minta ya nanti. Siap, siap. Biar saya buat di seluruh media Jakarta. Tadi ininya startnya agak terlambat Pak, tapi masih ada yang rekam. Nanti saya kirimkan. Terima kasih Pak. Iya. Mari. Ya.